Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun saat ini Anda berada. Kiranya kita semua di dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun, di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu dan saudara, kali ini kita masuk kepada pembahasan ketiga tentang bedah Omnibus Law, yaitu pembahasan di setiap klaster, di beberapa klaster maksud saya. Ya. Nah, kita akan mulai dengan membicarakan klaster perburuhan atau ketenagakerjaan. Ya, di dalam konteks ketenagakerjaan ini, Undang-Undang Tenaga Cipta Kerja ini atau Omnibus Law Cipta Kerja ini ternyata menimbulkan reaksi yang begitu hebat. Yang pertama-tama dikatakan oleh pihak kelompok buruh gitu ya. Tapi kemudian demonstrasinya didukung pula oleh komunitas mahasiswa dan bahkan oleh masyarakat luas, yang ternyata di dalam demonstrasi itu sangat bersifat destruktif ya, anarkis dan perusakan fasilitas umum di mana-mana. Nah, pertanyaannya apa sih yang sebenarnya menjadi masalah besar bagi komunitas buruh dengan pengaturan soal ketenagakerjaan di dalam Omnibus Law ini ya. Nah, kita lihat poin demi poin apa yang dimasalahkan di dalam perubahan. Untuk pasal-pasal yang awal nampaknya tidak terlalu bermasalah, tapi yang mulai dimasalahkan itu adalah misalnya perubahan di pasal 42 di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Itu pasal 42 mengatur tentang tenaga kerja asing, yang dikatakan di sini bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing itu wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Nah, sementara di dalam Omnibus Law tidak ada kata itu, tidak ada kewajiban izin tertulis itu. Hanya dikatakan setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintah pusat. Nah, pertanyaannya, memang ada perbedaan redaksi. Tetapi menjadi pertanyaannya adalah, apakah tafsir dari redaksi ini sangat signifikan merugikan buruh? Kemarin saya katakan parameternya adalah 3 ya, parameter yang sifatnya prinsip: ukuran keadilan, ukuran kepastian hukum, dan ukuran kemanfaatan. Ya. Nah, yang lain adalah ukuran tentang perumusan redaksi, itu sudah dengan menggunakan bahasa yang jelas yang tidak menimbulkan multitafsir. Nah, dan mungkin ukuran yang lain adalah apakah undang-undang ini nanti banyak mendelegasikan kembali kepada undang-undang organiknya. Konkretnya, apakah kemudian banyak memberikan atau mendelegasikan wewenang kepada menteri-menteri yang masing-masing yang bersangkutan untuk mengatur lebih lanjut. Nah, saya mau katakan bahwa di dalam praktek selama ini, dan itu sudah saya kemukakan di dalam video yang saya yang pertama, bahwa peraturan menteri itu dalam kurun waktu 15 tahun itu sudah mencapai 8.000 lebih. Ya, artinya lebih dari 50% peraturan perundang-undangan itu isinya hanya peraturan menteri. Dengan kata lain, menteri itu menjadi lebih dari presiden gitu.
mengatur lagi hal yang kadangkala bercampur baur gitu antara yang substantif dengan yang administratif. Padahal yang namanya peraturan menteri itu harusnya peraturan yang sifatnya organik, peraturan pelaksanaan yang sifatnya di luar hal-hal yang substantif tetapi administratif gitu. Dan sebenarnya tidak boleh terlalu menjabarkan juga panjang lebar yang membuat rumit. Tetapi di dalam praktek kan yang selama ini terjadi adalah peraturan-peraturan menteri itulah yang harusnya diperhatikan gitu oleh para pelaku bisnis baik buruh maupun pengusaha, dan peraturan-peraturan menteri itu yang seringkali justru menimbulkan distorsi di dalam praktek, menimbulkan masalah, menimbulkan kerumitan. Ya, kita harus fair mengetahui ini bersama-sama gitu, menyadari hal ini bersama-sama. Di dalam prakteknya menteri-menteri ini masing-masing menteri mengeluarkan peraturan-peraturan menteri yang dianggap itu menjadi kewenangannya, tetapi peraturan itu seringkali ngaco satu dengan yang lain dan malah mempersulit gitu, membobot birokratisnya itu makin ruwet oleh peraturan-peraturan menteri itu. Ya, ini kan harus kita sadari sama-sama, dan itu pasti menimbulkan efek inefisien dan keruwetan yang sebenarnya tidak perlu. Ya, lalu sekali lagi dengan keruwetan itu orang mencari berbagai cara, ya akhirnya cara-caranya ilegal. Nah, saya ingin mengajak semua pihak berdiri dengan cara yang fair gitu, ya. Bagi akademisi kalau hanya menyoroti secara disiplin, ya tentu banyak hal yang belum sempurna. Tapi pada sisi yang lain, coba juga Anda berada pada sisi praktisi gitu, entah menjadi pengusaha, entah menjadi praktisi lawyer di bidang bisnis ini, akan tahu bahwa kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh berbagai peraturan menteri itu. Ya. Dan itu sekali lagi birokrasi seringkali berlindung, aparat pelaksana berlindung, ini peraturannya gitu, ini cuklaknya ini, tetapi itu menimbulkan kesulitan-kesulitan yang tidak perlu, yang inefisien itu, yang nanti menimbulkan malah ekses pemanfaatan peraturan-peraturan itu untuk dikomersialkan ya secara ilegal. Kalau ini dikhawatirkan, pertanyaan saya, toh di sini dikatakan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintah pusat. Ya, jadi kalau tidak mendapat pengesahan berarti tidak boleh ada penggunaan tenaga kerja asing. Ini kan ganti dari izin menteri. Ya, gitu. Nah, levelnya justru di tingkat pusat, pengesahan dari pemerintah pusat. Menurut saya kan tingkat kesulitannya relatif lebih tinggi dibandingkan izin tertulis dari menteri gitu. Karena kalau dari menteri kan pengusaha-pengusaha itu pendekatannya relatif lebih dekat jaraknya. Tapi kalau ke pemerintah pusat kan artinya di level di presiden gitu. Ya, jadi ini juga harus dipikirkan secara fair gitu. Apakah redaksi ini sungguh mengancam kehadiran tenaga kerja asing gitu? Karena faktual ya tenaga kerja asing bagaimanapun juga memang masih diperlukan. Ya, apalagi di sini misalnya nanti tenaga kerja asing itu justru diatur ya, untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu gitu. Ya. Jadi tidak kemudian secara, menurut hemat saya gitu, artinya pasal ini tidak kemudian dengan serta-merta membebaskan seluruh pekerja asing sembarang di seluruh level, di seluruh jenis pekerjaan dan jabatan. Ya, atau dikatakan di sini ada ayat 4, tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang diduduki. Gitu. Ini kan ada persyaratan yang cukup realistis dan masuk akal. Ya, malahan dengan bahasa yang terbalik lalu dikatakan tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan
yang mengurusi personalia, gitu. Ya, coba ini dipertimbangkan sehingga saya paham bahwa kekhawatiran, kecurigaan dari pihak buruh itu seakan-akan nanti tenaga kerja asing akan menyerbu Indonesia, padahal di sisi yang lain di Indonesia sendiri tenaga kerja Indonesia sendiri masih begitu meluber, masih begitu banyak ya. Tetapi kalau kita membaca pasal ini secara keseluruhan, saya berharap bahwa kecurigaan itu juga tidak terlalu jauh ya, prasangka dan kecurigaan tidak terlalu jauh. Saya mau mengatakan bahwa boleh kita berkeberatan, tetapi hendaknya dari pihak buruh juga hati-hati, jangan sampai hanya ditunggangi kecurigaan atau kekhawatiran itu lalu hanya dibakar, ditunggangi oleh orang-orang pihak-pihak yang memiliki agenda politik yang tidak jelas itu ya. Tapi coba pasal-pasal ini didialogkan dan dibicarakan. Dan kalau kita mengajukan uji materi seperti yang disarankan oleh Presiden, kan ada dua segi yang harus diuji nanti, atau yang bisa diuji, formilnya atau materialnya. Nah, bagi saya, pasal ini saya nggak melihat ada yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Tapi kalau formilnya boleh saja dibicarakan atau diuji, diajukan pengujiannya, karena seperti yang tadi saya katakan, buat saya ada 3 poin minimal di ranah formil itu yang harus dipertanyakan. Proses yang selama ini tidak transparan ya, tidak melibatkan public hearing, khususnya stakeholder, tidak jelas timnya siapa yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengerjakan Omnibus Law ini, sehingga hasilnya sekarang Omnibus ini buat saya ini simai Omnibus Law, karena masih inefisien karena undang-undang yang lamanya masih ada, hanya dihapus atau diganti beberapa pasal-pasalnya saja. Yang kedua, rumusan-rumusan redaksinya itu nanti apakah multitafsir atau tidak, dan apakah di dalam undang-undang ini banyak mendelegasikan kewenangan pengaturan lebih lanjutnya kepada menteri atau tidak. Ternyata ini pun menurut saya tidak banyak didelegasikan kepada menteri, banyak ditarik ke pemerintah pusat atau melalui peraturan pemerintah ya. Nah, ini juga yang dapat dimengerti kenapa beberapa kepala daerah, baik gubernur maupun wali kota bupati, lalu ikut mendukung, tidak setuju terhadap Omnibus Law ini, karena kita bisa memahami ya, bahwa tentu kepentingan mereka akan merasa terganggu, karena sekali lagi perizinan ini kan salah satu kekuatan dari pejabat ini untuk ya menerima gratifikasi begitu, untuk dimainkan ya. Selama ini kan fakta perizinan di Indonesia ini rumit dan high cost ekonomi gitu, dan itu sudah menjadi keluhan umum. Nah, saya mengharapkan kesadaran bahwa jangan kita berprasangka buruk dulu terhadap kemauan Presiden. Saya pikir dari segi semangat, baik buruh pun seyogyanya juga mendukung semangat penyederhanaan ini, ya, penyederhanaan perizinan ini, agar dengan demikian tidak sampai menimbulkan efek kalau pengusaha itu nggak bisa jalan, rugi high cost, ya sama aja, ujungnya kan juga buruh mengalami kerugian juga. Ya, ini salah satu contoh. Ini pasal 42 ya. Kemudian perubahan lain lagi adalah atau masih dalam kaitan tenaga kerja asing itu juga masih diatur lagi gitu, bahwa tenaga kerja asing itu wajib ya menunjuk tenaga kerja warga Indonesia itu sebagai pendamping gitu. Kemudian melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja. Ya. Pendampingan tentu dimaksudkan sebagai transfer of knowledge ya, alih teknologi untuk juga memajukan tenaga kerja Indonesia. Ya. Apakah ini mengancam? Apakah ini merugikan? Ya, kan kita bisa mendiskusikan. Menurut saya
harus didiskusikan gitu ya, dibicarakan. Tapi coba kan sekarang tinggal diuji di Mahkamah Konstitusi gitu. Apakah bagaimana nanti pendapat hakim akan klausul ini? Apakah ini bertentangan dengan konstitusi? Ya, kalau buat saya pribadi, saya tidak yakin klausul ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Kemudian pasal lain yang menjadi persoalan adalah misalnya perubahan di pasal 56 misalnya ya, gitu. Ini juga mungkin menjadi isu gitu, yang sebelumnya dikatakan perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud S1 didasarkan jangka waktu selesainya suatu pekerjaan. Nah, di dalam ayat ini kan dikatakan diubah perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Ya. Lalu pada pasal 58-nya dikatakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Ya. Nah, ini contoh ya tentang perjanjian gitu. Jadi di sini malah disyaratkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu itu harus dibuat secara tertulis gitu. Ya, dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dan kalau ada yang bahasa asing, kalau terjadi sengketa yang bahasa Indonesia yang dijadikan patokan yang dipegang. Nah, di dalam undang-undang sebelumnya ya 13 tahun 2003 ini kan tidak dikatakan harus tertulis, tidak ada penegasan tertulisnya gitu. Misalnya seperti itu. Ini juga apakah redaksi pasal semacam ini merupakan ancaman bagi buruh? Ya. Saya belum melihat di mana ancamannya atas pasal ini gitu. Contohnya. Ya. Lalu pasal lain lagi ya. Misalnya yang menyangkut yang dibicarakan kemarin, banyak menyangkut tentang upah ya, pengupahan misalnya ya, itu menyangkut pengupahan ini di misalnya pasal 88 gitu ya, atau coba kita lihat. Nah, pengupahan itu ya, pengupahan di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 itu dikatakan setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya, bagi kemanusiaan. Nah, di pasal 88 ini ya, dirubahnya setiap pekerja atau buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak diganti redaksinya menjadi berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di dalam undang-undang sebelumnya terkesan tekanannya pada penghasilan gitu. Ya, tetapi di sini tekanannya penghidupan yang layak. Ini kan tinggal dipertimbangkan mana sebenarnya kalimat yang jauh lebih mendasar gitu. Kalau sekilas memang kalau di mindsetnya buruh itu hanya penghasilan atau bahasa konkretnya ke upah gitu ya. Itu mungkin seakan-akan ini lalu ada sesuatu yang hilang. Tapi kalau mau dipikir lebih mendalam,
Kan yang lebih penting daripada upah itu kan penghidupannya sebenarnya. Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan itu. Nah, itu bisa dengan bekerja, bisa dengan mendapatkan upah, ya, bisa di penghidupan yang layak bagi kemanusiaan itu kan bisa didapat dengan bukan hanya artinya gini. Tolak ukurnya bukan hanya upah. Gitu. Itu kan yang jauh lebih mendasar, jauh lebih penting, ya. Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan itu. Jadi dengan kata lain, kalau cara berpikir atau mindsetnya buruh hanya diarahkan kepada upah, ya nggak salah, tetapi itu pengertian yang terlalu kerdil gitu, ya, yang terlalu cetek. Kan yang lebih penting itu penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga upahnya pun didapat dengan cara yang bermartabat. Tapi kalau letak fokusnya hanya kepada upah, nah nanti sembarang saja pokoknya begini, di dalam mindsetnya hanya upah aja gitu ya. Nggak penting itu penghidupan yang layak bagi kemanusiaan itu. Nah itu kan sebenarnya dua hal yang ini hanya persoalan di paradigma yang bisa didiskusikan gitu ya. Tapi saya sekali lagi di dalam redaksi ini saya juga nggak melihat bahwa redaksi ini juga bertentangan gitu dengan rumusan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar kan mengatakan juga setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak gitu intinya. Ya. Jadi bukan di upahnya tekanannya gitu. Misalnya begitu. Toh di dalam pasal 88 dan seterusnya memang ada ukuran-ukuran kebijakan pengupahan, ya. Nah di sini di kebijakan pengupahan itu ada diatur juga dari, meskipun lebih singkat, tapi diatur itu, ya, ada pengupahan itu, parameternya juga ada, gitu. Yang di dalam praktek ini juga juga sering menimbulkan pertanyaan gini, artinya gini, nanti anak-anak lulusan SMP mau kerja minta UMR misalnya. SMK, SMA juga begitu, S1 juga begitu. Nah, ini kan di dalam praktek nggak selalu masyarakat buruh itu jelas gitu, ya, di level apa UMR itu berhak didapatkan. Ya, nanti semua hanya ngomong UMR di dalam praktek seperti itu, padahal lalu apa yang, padahal dia ada lulusan SMP, yang satu lulusan SMA atau SMK, yang satu dia S1. Semuanya minta UMR karena apa? Karena ini kan kembali tentang parameter upah pun ternyata di masyarakat juga belum dimengerti dengan jelas juga gitu. Ya, yang disebut upah UMR itu misalnya. Kan ada ukuran yang lain, ada struktur, ada upah yang sifatnya disesuaikan dengan keterampilan, disesuaikan dengan pengalaman, ya, disesuaikan dengan kapasitas perusahaan, ya gitu. Jadi kan banyak hal, parameter upah ini kan tidak bisa hanya dipukul rata gitu misalnya. Nah, keadaan semacam ini kan juga harus dipahami oleh pihak buruh gitu, ya. Artinya jangan serta-merta terus menimbulkan reaksi yang emosional gitu. Kalau sedikit-sedikit buruh itu emosional lalu mogok strike out terus senjatanya itu, coba teman-teman buruh juga bisa membayangkan bahwa sekarang ini pandemi, ya, tidak ada mogok buruh saja banyak perusahaan sudah lockdown, itu udah susah, apalagi ditambah dengan mogok buruh gitu. Lebih susah lagi. Dan kalau benar-benar perusahaan itu ditutup, apa nggak lebih susah lagi itu. Jadi saya mengajak begini, marilah kita berpikir dengan cara yang jernih. Para pimpinan buruh terus-menerus juga harus melakukan edukasi gitu, ya, kepada komunitas buruh, sehingga tidak gampang dihasut, disulut pada yang sifatnya provokatif gitu. Kalau ini dipandang kebijakan aturan upah atau pengaturan kebijakan upah yang ada di Omnibus Law ini dirasakan masih nggak adil, itu kan bisa ya tadi sarananya, kalau sekarang ini kan Presiden sudah menegaskan RUU ini menjadi undang-undang, ya bisa diuji di MK gitu ya, di MK.
sabar aja, pasti saya yakin karena presiden sudah menegaskan akan menegaskan sikap supaya membawa ke MK, ya berarti pasti beliau menandatangani ini. Pasti RUU ini menjadi undang-undang. Kan tidak mungkin tidak menjadi undang-undang padahal beliau sudah mengatakan itu. Jadi sabar aja, saya berharap mudah-mudahan dalam minggu ini sudah diteken sehingga semua pihak yang kalau mau melakukan pengujian sudah bisa mempelajari itu, ya, naskah itu. Gitu. Di dalam pasal ini, kalau sebelumnya di undang-undang yang lama, pasal 8 kebijakan upah itu hanya diatur dalam satu pasal, tapi di dalam undang-undang Cipta Kerja ini malah ada tambahannya, gitu. Ada tambahannya, ada 8A, ya kan? Diatur di situ, gitu. Upah pada waktu hubungan kerja, gitu ya, dan pada waktu hubungan kerja berakhir, pada waktu PHK. Diatur ada 88B yang mengatur itu. Ya, kemudian di 88C malah gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Jadi menurut saya ya upah minimum di provinsi gubernur yang diberikan kewenangan untuk mengambil kebijakan itu. Ya. Jadi persoalan pengupahan, kebijakan pengupahan menurut saya lebih rinci di dalam undang-undang ini. Lalu juga ada 88D dan 88I. Ya, jadi ada tambahan yang lebih detail pasal 88A sampai dengan 88E. Ini hanya menyangkut kebijakan pengupahan. Ya. Nah, karena itu pertanyaannya juga kenapa buruh itu menjadi demo yang seperti kemarin? Apakah baik pimpinan dan kebanyakan para buruh sudah sungguh-sungguh mempelajari ini dengan seksama, seluruh pasal berkaitan dengan pengupahan ini misalnya, ya. Nah, hak buruh gitu untuk mengatakan ini masih belum adil, ini masih belum bisa diterima, nggak ada masalah. Tetapi kan di dalam dialog bipartit maupun tripartit itu kan, kalau memang kemudian suaranya nggak bisa diterima, ya kemudian ini terus dijadikan undang-undang, ya tadi satu-satunya kan sarannya mengajukan ke MK. Lalu kalau ke MK pun ada yang mengkritik, wah ini pemerintahan ini terlalu kuat sekarang karena di MK nggak bisa diharapkan karena hakim-hakim itu baru saja diberikan hadiah usia pensiun sampai 70 tahun dan seterusnya. Lah terus kepada siapa kita mesti mengadukan nasib keadilan kita kalau bukan ke pengadilan gitu, ya. Jadi kan nggak ada selesainya. Ya mau nggak mau ya kita menerima, ya itulah hakim-hakim kita, itulah pengadilan kita, gitu. Masa kan kita harus menyelesaikan segala itu hanya dengan gerakan massa di secara lapangan gitu kan, menjadi seperti hukum rimba lagi yang bekerja di negara ini. Ya, jadi kalau bisa jadi gitu bahwa nanti gugatan di Mahkamah Konstitusi juga ditolak, ya apa boleh buat karena itulah konsekuensinya, gugat menggugat ya hanya menang atau kalah, ya. Tapi kalau terus-menerus isunya melebar ke dalam isu politik, ya memang nggak ada selesainya gitu. Tapi kalau isunya dilokalisir menjadi isu hukum, ya tinggal persoalannya rumusan ini dinyatakan konstitusional atau tidak konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi kan, begitu, ya. Jadi kalau hasut menghasut ya nggak akan ada selesainya, ya. Nah, lalu pasal tentang apalagi yang di keberatan itu, ya. Misalnya upah buruh itu dihitung per jam di pasal 88 yang tadi saya katakan 88B tadi, ya. Dikatakan ada ini satuan waktu. Upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil. Ini kan di dalam konsep manajemen kan memang harus dihitung dengan waktu dan hasil. Ini kan dimensi. Jadi masakan pengupahan ini kadang-kadang yang rasional kan harus ada ukuran gitu. Kenapa saya minta digaji sekian, kenapa saya minta dibayar sekian,
Kan dilihat jam kerja dan hasilnya. Nah, kalau waktu dan hasil tidak boleh dijadikan ukuran, lalu apa yang dijadikan ukuran mengupah? Masakan secara sembarang gitu ditetapkan. Oh, ini sekian saya yang ya bisa juga nanti malahan ke dalam pertimbangan yang sangat subjektif gitu. Kepada yang senang saya bisa gaji tinggi, kepada yang nggak senang saya gaji rendah tanpa memperhatikan waktu kerjanya dan prestasinya hasilnya. Ya, ini di dalam kebijakan pengupahan termasuk ketika misalnya saja kalau saya misalnya sebagai professional lawyer meminta honor, meminta fee, kan itu juga seringkali saya sajikan perhitungan gitu kepada klien. Untuk menangani masalah ini waktunya sekian lama, hasilnya seperti ini, maka fee yang saya minta sekian. Banyak lawyer tidak memakai pendekatan semacam itu, ya itu terserah, tetapi kan agak susah untuk mendapatkan pertanggungjawaban itu. Dari mana Anda minta sekian? Kenapa Anda minta sekian? Gitu. Tapi kalau kita mau melakukan pendekatan yang lebih bertanggung jawab, saya kira ya harus ada dasar perhitungannya. Dan apa dasar perhitungannya? Pertama-tama waktu dan hasil tentu, gitu ya. Ini contohnya. Jadi jangan terus semua hal dijadikan kecurigaan tafsir. Ini kembali kan kepada tafsir yang saya katakan. Kalau redaksi-redaksi ini dianggap menimbulkan atau ketika ditafsirkan oleh pihak buruh menimbulkan ketidakadilan, ya, menimbulkan kerugian-kerugian, ya silakan sekali lagi diajukan pengujian, gitu ya. Tapi sekali lagi saya melihat rumusan pasal-pasal yang seperti ini tidak serta merta berdampak merugikan kepada buruh, ya. Kemudian tentang hak cuti hilang misalnya, ya. Di sini hak cuti, apakah benar hak cuti itu dihilangkan? Sebelumnya kan di dalam pasal 79 dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 dikatakan pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh, ya. Wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada buruh. Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi istirahat antara jam kerja, mingguan, tahunan, dan seterusnya. Ya, coba kita cek di sini, apakah hak cuti itu dihilangkan di berkait pasal 79. Dikatakan di sini bahasa cuti diganti, lihat. Pengusaha wajib memberi A, waktu istirahat, dan B, cuti. Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A wajib diberikan kepada pekerja atau buruh paling sedikit, meliputi paling sedikit istirahat antar jam kerja, istirahat mingguan. Cuti juga diatur dan begitu seterusnya. Lalu cuti dan istirahat yang bagaimana lagi yang misalnya dikehendaki, ya, yang dianggap kurang. Jadi apakah persoalan cuti ini, ya, di dalam praktek nanti tidak bisa itu dinegosiasikan antara misalnya buruh atau serikat buruh dengan pekerjanya atau apa? Kan ini hal yang menurut saya, ya, tidak terlalu tidak terlalu mendasar harus diperjuangkan dengan otot gitu, ya. Gitu. Kenapa dalam setiap poin ini menimbulkan kecurigaan yang begitu hebat gitu, menimbulkan tafsir yang begitu jauh berlawanan dari yang sifatnya rasional dan logika gitu, ya. Coba itu yang saya ingin fair aja gitu ya, bahwa karena yang namanya pengusaha dan pekerja atau buruh ini harus dikembalikan dalam hubungan yang disebut hubungan industrial Pancasila itu semangatnya. Hubungan ini adalah hubungan yang bersifat musyawarah mufakat, hubungan yang bersemangat gotong royong. Jangan sampai komunitas buruh itu hanya dihasut, diprovokasi hanya untuk
menimbulkan kebencian dan permusuhan, melihat pengusaha, pemerintah itu sebagai musuh. Kalau mindsetnya terus semacam itu nggak bisa jalan. Selalu menimbulkan kecurigaan. Padahal dua belah pihak ini saling membutuhkan. Di video saya yang pertama saya sudah mengatakan sebenarnya dua hal ini disinergikan gitu loh. Ya, faktor buruh, tenaga, dan faktor usaha ini sama-sama perlu, sama-sama penting gitu. Ya, karena itu semangatnya dialogis gitu. Ya, jangan semangat pertempuran gitu. Ya, karena hal-hal yang upah, cuti itu diatur kok, bukan dihilangkan, dan redaksi yang berbeda memang akan memiliki implikasi hukum yang berbeda. Tetapi apakah sungguh implikasi hukum itu merugikan semua, secara total merugikan ya buruh gitu. Juga misalnya dikatakan misalnya di pasal 65 itu ada outsourcing, diatur outsourcing ya. Nih, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis di pasal 65. Lalu dikatakan hal ini di undang-undang ini pasal 65 dihapus. Ini kan kembali kepada relevansi gitu. Relevansi artinya gini, kalau pasal ini dihapus itu kan tidak diatur lagi. Nah, undang-undang berprinsip, hukum berprinsip, yang tidak diatur itu kan tidak dilarang gitu. Jadi kalau seandainya masih mau dilakukan atau tidak dilakukan, ya nggak apa-apa, itu dibiarkan menjadi nilai bebas gitu ya. Apakah itu dengan itu serta-merta lalu orang semuanya harus outsourcing? Kan juga enggak. Yang di dalam undang-undang lama dikatakan bahwa itu harus outsourcing, itu harus perjanjian tertulis gitu. Nah, pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud ayat 1 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja, ya, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, tidak menghambat proses produksi secara langsung. Ya. Artinya itu merupakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya secondary. Gitu. Nah, nggak diatur lagi, dihapuskan ya, karena dianggap relevansinya nggak terlalu penting untuk diatur, gitu. Artinya apa? Pertimbangan itu ada outsourcing atau tidak akan dikembalikan kepada pertimbangan urgensi dan relevansinya dari kacamata perusahaan itu kan. Kalau dia merasa itu nggak relevan, kenapa dia mesti memakai outsourcing? Kalau itu memang dibutuhkan tenaga yang tetap, kenapa dia mesti memakai outsourcing itu? Diperlukan human resources-nya sendiri dari dalam, ya kenapa dia mesti pakai outsourcing? Itu kan kebijakan sebenarnya, memang itu kan merupakan policy gitu ya. Dan kenapa soal ini saja lalu menimbulkan keberatan ya? Kenapa harus ditafsirkan seakan-akan kalau itu dihapus semua di-outsourcingkan? Saya kira kan perusahaan itu juga memiliki poin plus minus gitu. Ya, dia sendiri kan akan menggunakan pendekatan yang sifatnya mana yang menguntungkan. Kalau dia dengan outsourcing malah rugi, artinya gini, malah sulit mempertanggungjawabkan kualitas, sulit mempertanggungjawabkan kontinuitas pekerjaan, penyelesaian dan sebagainya, ya tentu saja dia memilih untuk tidak outsourcing yang digunakan, kan gitu ya. Jadi sekali lagi di dalam konteks ini juga apakah layak gitu, apakah patut semua diperdebatkan dengan cara-cara yang keras gitu ya. Hal lain lagi, misalnya apalagi yang menjadi keberatan itu kemudian pasal 59 katanya, pasal 59 ini berkaitan dengan apa? Contohnya dikatakan di sini tentang perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat dan kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Ya, ini PKWT ini ya. Jadi kemudian ini
pasal 59 itu lalu diubah katanya. Diubah. Nah, pertanyaannya adalah kan ini hanya berkaitan dengan waktu tertentu. Gitu. Yang menurut jenis pekerjaannya gitu. Ya, dikatakan di sini kan dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifatnya. Jadi kalau memang pekerjaan itu menurut jenis dan sifatnya ya nggak perlu atau sifatnya temporer, tidak usah harus lama, ya kenapa enggak gitu. Kembali cobalah berpikir efisiensi gitu. Kenapa harus mewajibkan atau harus mengatakan ini tidak boleh ada gitu. Nah kan namanya perusahaan itu kan ada pertimbangan-pertimbangan efisiensi di biaya. Ya, karena itu di dalam manajemen kan diajarkan semuanya itu pendekatan cost accounting, ya, efisiensi biaya dan sebagainya. Jadi juga harus dilihat dari dua sisi yang sama-sama fair gitu, ya. Dan lain-lain ya, jaminan sosial dan sebagainya. Ya ini saya pikirkan pemerintah sudah menyediakan BPJS gitu ya. Lalu pertanyaannya kalau semuanya outsourcing ya itu nggak dapat BPJS, siapa bilang kalau outsourcing pun kan juga diatur, kan bisa juga diberikan BPJS dan sebagainya. Saya pikir poin-poin yang lain juga ya, saya sebenarnya kalau dari kacamata saya wajar gitu ya, ada kekhawatiran, ada ketakutan bahwa komunitas buruh ini seakan-akan tidak diuntungkan gitu. Tetapi apakah sungguh itu? Ya, jangan sampai begini. Seperti kata Profesor Mahfud gitu loh. Waktu di akhir September Pak Jokowi itu diisukan pro komunis, agen komunis. Nanti adanya undang-undang omnibus ini kemudian sekarang diisukan pro kapitalis. Saya tidak menafik kemungkinan atau keniscayaan bahwa yang namanya pengusaha itu berdekatan dengan penguasa. Itu karena di mana-mana. Ya, realitas itu ada di mana-mana. Tetapi apakah sungguh pemikirannya Pak Jokowi 100% berpihak kepada kapitalis? Itu kan provokasi yang belum tentu benar. Ya, oleh sebab itu buruh jangan cepat termakan isu itu. Ya, harus dicek kembali. Kalau keberatan buruh itu murni ya ketakutan diperlakukan tidak adil, boleh silakan didialogkan, dikomunikasikan, dan ini sebentar lagi akan menjadi undang-undang. Ya sarananya tidak lain adalah uji materi di MK. Ya, tetapi jangan sampai keberatan itu lalu menjadi bahan bakar provokatif dari pihak-pihak lain gitu, yang terus merasuki pikirannya buruh, membakar pikirannya buruh sedemikian sehingga buruh itu selalu diposisikan menjadi musuh gitu, musuhnya pengusaha dan musuhnya pemerintah. Itu kan rugi sendiri, itu kan kontraproduktif gitu. Ya, tetaplah berjuang dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum gitu. Ya, itu saran saya. Jadi saya tahu bahwa artinya gini, sah saja gitu buruh dianggap ini nggak adil, tetapi apakah sungguh itu nggak adil ataukah ini merupakan kekhawatiran dan kecemasan yang belum berdasar gitu. Ya, gitu. Itu satu. Yang kedua, saya juga menyarankan alangkah baiknya kalau sekarang organisasi-organisasi serikat buruh itu kan memberdayakan diri dengan lebih maksimum gitu. Ya, artinya apa? Bukalah koperasi simpan pinjam, bukalah serikat buruh itu menjadi organisasi yang bisa memberdayakan, mendidik skill, lalu dari sebagian demi sebagian komunitas anggotanya dari buruh bisa dijadikan wira swasta gitu. Mulai dari nanti kembali di dalam pembahasan usaha mikro, kecil, menengah ini kan jauh sudah lebih didukung dan lebih dipermudah. Ya, sehingga dengan demikian organisasi-organisasi serikat buruh bisa memberdayakan diri kepada kegiatan yang lebih produktif gitu. Ya, yang nggak selalu kalau memang nasib sebagai buruh itu katakanlah selalu dianggap sebagai diperlakukan tidak adil,
ya kan bisa melakukan diversifikasi, bisa melakukan perubahan paradigma, perubahan berpikir bahwa kalau gitu bagaimana caranya saya nggak jadi buruh lagi, gitu. Kan bisa saja, ya. Nah, gitu. Jadi kalau kemudian dalam setiap apa perubahan undang-undang perburuan lalu itu menimbulkan ketegangan, sekali lagi ya akhirnya akan penyelesaiannya akan menghasilkan rugi ke rugi gitu, lose and lose. Nah, bukan win ke win. Ya, nah saya menyarankan tetap berpikir positif dan konstruktif sehingga apapun posisi buruh dan pengusaha ini tetap win-win gitu. Dan pemerintah itu kan sifatnya di tengah, ya, yang sebagai wasit gitu, ya, sebagai wasit. Nah, sama seperti para pihak berkelahi di pengadilan, hakim itu pihak pemutus yang mengadili pengadilnya gitu. Nah, pihak yang kalah itu selalu mengatakan diperlakukan tidak adil gitu. Pihak yang kalah selalu nggak puas. Tapi ya itu yang realitas yang harus diterima oleh para pihak ketika mereka berduel di pengadilan gitu loh. Nah, sekarang kalau pemerintah ini sebenarnya juga menjadi itu kan, dalam konteks hubungan tripartit itu letaknya adalah wasit. Lalu wasit ini dikatakan misalnya salah satu pihak mengatakan tidak adil, ya nggak apa-apa, masih bisa dibawa kan. Keputusan-keputusan pemerintah itu bisa dimintakan peninjauannya di pengadilan. Di dalam bagian yang lain, saya akan mencoba menguraikan bahwa menjadi pengusaha itu juga nggak selalu enak, nggak selalu untung, ya, terutama nanti di bagian perpajakan. Nah, ini bagian pertama dari ulasan saya, hanya beberapa contoh saya, klaster ketenagakerjaan atau perburuan. Ya, nanti kita akan lanjut di klaster yang kedua. Demikian, kita akan break sebentar.